Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan Allah waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi unek-unek atau sesuatu yang layak dibagi kepada teman-teman yang lain. Kali ini saya ingin mengambil tema yang menarik. Tema menarik kali ini adalah mari berhubbul waton. Kenapa saya mengambil tema ini? Hubbul waton itu artinya adalah mencintai bangsa, mencintai tanah air. Saya mengajak kepada diri saya dan kepada saudara sekalian untuk mencintai tanah air ini secara serius. Saya mengajak kepada diri saya dan saudara-saudara semuanya untuk mencintai tanah air ini tanpa pamrih. Saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman semuanya untuk mencintai tanah air ini bukan hanya sekedar jualan isu mencintai bangsa dan negara, tidak begitu. Saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman, saudara-saudara semuanya untuk betul-betul mencintai bangsa dan negara ini. Cara mencintai itu bagaimana? Nah, ini kemudian yang menjadi sesuatu yang mesti kita selaraskan. Kenapa saya pakai istilah selaras? Karena tidak mungkin kita menyamakan kepala kita masing-masing. Tidak, kita masing-masing punya perbedaan. Ya berbeda saja, tidak masalah. Tetapi kita harus yakin bahwa di negeri kita ini ada perbedaan, dan perbedaan itu mesti kita sinergiskan. Jangan kemudian perbedaan itu menjadikan kita bermusuhan. Mari bangsa dan negara ini kita jaga persatuan dan kesatuannya. Persatuan bangsa dan negara ini adalah mutlak. Kemutlakan persatuan bangsa dan negara ini tidak hanya kita jadikan sebagai narasi, jualan politik, jualan isu demi kita memperoleh sesuatu. Untuk diketahui bahwa saya ini bukan calon pejabat politik apa-apa, saya tidak, ya, bukan calon bupati, bukan calon kepala desa, bukan calon legislatif, tidak. Ya, dari grup Kakak, ya, makasih Ina Dano, selamat siang juga. Nah, jadi begitu saudara-saudara ya, yang kita sebut dengan bela bangsa, bela tanah air, yang saya ajak kepada saudara-saudara ini bukan semata-mata untuk kepentingan mendukung siapa, mendukung apa, tidak. Semata-mata mari kita jaga bangsa dan negara ini agar selalu bersatu dan semangat membangun bangsa. Kita mesti hadapi berbagai macam. Terima kasih Kak Ina Dano, sudah ditap-tap. Terima kasih, barakallah, syukron. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi kita ini mesti mencintai bangsa dan negara ini secara serius. Tidak karena kita mau maju apa, kita punya kepentingan apa, kemudian kita menggulirkan isu mari mencintai tanah air, mari jaga tanah air. Tidak begitu. Yuk kita cintai bangsa dan negara ini dari hati kita. Caranya bagaimana? Jaga persatuannya, jaga dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ada, menurut saya ada. Saya tidak menyebut orang ya, tapi menyebut perilaku ya. Saya tidak menyebut orang, tapi saya menyebut perilaku.
Koruptor itu termasuk pengkhianat bangsa. Pembajak demokrasi termasuk pengkhianat bangsa. Kalau kajian-kajian tentang demokrasi itu biasa saja, kajian-kajian tentang macam-macam itu biasa saja. Tapi yang lebih pengkhianat bangsa itu adalah mereka yang menggunakan istilah demokrasi, menggunakan istilah persatuan, menggunakan istilah perjuangan hanya untuk membajak bangsa ini. Nah, orang-orang yang melakukan pembajakan itulah sesungguhnya para pengkhianat bangsa. Kalau melihat fakta, saya dengan jenengan pilihannya boleh beda. Saya yakin pilihan saya dan pilihan jenengan itu tujuannya satu, membangun bangsa. Maka yuk, karena kita negara demokrasi, maka memilih pemimpin itu tidak bisa hanya sesuai dengan pikiran saya, tapi harus juga sesuai dengan pikiran jenengan. Maka yuk kita adu, begitu. Yuk kita rundingkan secara nasional, begitu. Tanpa kecurangan, tanpa fitnah, tanpa intimidasi. Intimidasi itu apa? Intimidasi itu ancaman. Ada, sangat mungkin ada. Oleh siapa? Saya tidak tahu. Ya, silahkan cari sendiri. Yang penting semangat saya, semangat kita adalah semangat hubbul waton. Hubbul waton itu mencintai bangsa dan negara, mencintai tanah air. Jangan sampai cinta tanah air itu hanya kita jadikan bahan dagangan untuk kepentingan politik kita, kepentingan kekuasaan kita. Kita bicara persatuan, tapi sesungguhnya kita ingin mengeruk dukungan politik, mengeruk dukungan apapun dari teman-teman yang lain, untuk ketika berkuasa kita mengeruk aset bangsa. Jangan sampai begitu. Orang-orang yang perilakunya begitu, itulah yang disebut dengan pengkhianat bangsa. Ada apa tidak? Mari kita lihat masing-masing dengan kepala kita masing-masing. Kita simpulkan masing-masing. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencintai bangsa ini? Ya, kalau ada di lapangan sesuatu yang tidak lurus-luruskan. Kita punya jari, kita punya kamera. Sekarang era digital. Maka di saat kita tahu kecurangan, kita blow up kecurangan itu. Kalau hanya saya yang punya keinginan, tidak ada artinya seorang Rozik. Maka itu harus menjadi keinginan kita bersama, keinginan kita semua, keinginan semua bangsa Indonesia. Saya bukan calon apa-apa ya. Saya tidak punya kepentingan politik untuk mendukung siapapun sampai hari ini. Tapi saya punya kepentingan yang luar biasa untuk mengajak masyarakat ini, yuk kita bangun bangsa ini secara baik-baik. Jika ada mereka-mereka yang menumpang di bangsa ini, yuk kita keroyok habis-habisan. Begitu. Tanpa peran kita, tidak bisa. Saya pengen negara kita baik, sementara orang lain tidak bisa. Atau orang lain pengen baik, saya tidak bisa. Kita harus bergerak bersama-sama. Sekali lagi, saya ini masyarakat biasa. Saya tidak punya pangkat, tidak punya apa-apa. Saya hanya punya semangat. Saya hanya bisa mengajak kepada saudara-saudara semuanya, yuk kita lawan segala bentuk ketidakjujuran, segala bentuk kezaliman, segala bentuk dilakukan sesuatu modifikasi, segala bentuk diakal itu posisi ini. Langkah-langkah yang kemudian diakal, segala bentuk bukan modifikasi ya itulah, saya pakai jangan paham, segala bentuk permainan yang kemudian merusak macam-macam, yuk kita lawan itu. Salah satu cara
Yang saya pesan betul kepada saudara sekalian, yuk kita viralkan ini, yuk kita sebarkan ini adalah nanti pada saat pelaksanaan pemilu itu kamera kita gunakan serius. Tidak perlu jadi petugas, tidak harus menjadi petugas. Jadi orang biasa saja tidak masalah. Meskipun menjadi petugas sudah lebih baik. Jadi orang biasa saja, siapkan kamera, arahkan ke TPS. Sehingga ketika ada kecurangan, saat itu juga kita blow up. Menggunakan media, menggunakan kamera, menggunakan video. Itu akan menggemparkan bangsa ini jika bangsa ini ada yang curang. Saya berharap sekali pemilu ke depan itu kekuatan teknologi itu luar biasa. Saya sangat berharap. Sehingga apa? Tidak ada lagi pihak-pihak yang kemudian ingin bermain-main dalam menentukan arah bangsa ini. Bangsa ini harus menjadi lebih baik ke depan. Maka masyarakatnya, kita semua wajib maksimal untuk memblow up itu. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah satu, ketika dalam kehidupan sehari-hari kita tahu penyimpangan-penyimpangan, kita gunakan kamera kita gunakan medsos kita sebar ke medsos, kita sampaikan kepada publik bahwa kita telah menemukan kecurangan ini, kita telah menemukan kezaliman ini. Sudah, sebar ke medsos. Banyak yang mengatakan no viral no justice. Hajar sudah segala bentuk ketimpangan, segala bentuk pelayanan yang tidak maksimal, segala bentuk penyelewengan. Viralkan saja. Hari ini era sudah era digital. Kalau dulu, kalau kita tidak punya pangkat, ampun kita. Hari ini tidak. Yang punya pangkat adalah media sosial. Dan itu luar biasa. Yuk kita lakukan itu. Saya kalau sendirian tidak ada artinya. Kalau bangsa Indonesia ini kompak, itu akan menjadi pisau yang luar biasa. Bahkan kemungkinan yang benar itu ketika ditekan oleh medsos bisa menjadi geser. Apalagi yang salah jika ditekan oleh medsos akan geser juga. Jika sudah medsos berbicara, data otentik yang berbicara, siapa mau berkelit? Tidak usah takut dengan orang-orang yang punya jabatan. Butuh keseriusan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa ini. Saya tidak memprovokasi masyarakat untuk berbuat jahat. Saya mengajak masyarakat untuk berbuat positif. Yuk kita kritisi semua. Yuk kita lihat semua. Berbagai proses di Indonesia ini kita lihat semuanya. Jangan sampai ada orang-orang yang melakukan pembegalan, keras kalimat saya, pembajakan terhadap program-program bangsa ini. Kita lawan, kita habisin semuanya, kita bongkar semuanya. Kalau ada yang memang saudara-saudara punya data, kita gunakan media sosial untuk melakukan itu semuanya. Jangan takut sudah. Jari kita ini luar biasa. Serius. Saya ketika tahu banyak fitnah di medsos itu ngeri. Pendukungnya A memfitnah B, macam-macam caranya. Siapa sudah intimidasi macam-macam itu luar biasa. Jika ada intimidasi yang macam-macam itu luar biasa. Jika terlihat
ada seorang ASN gitu ya, dengan baju dinas, jam dinas, apalagi forum dinas, mengkampanyekan seseorang. Gunakan digitalmu, gunakan jarimu, gunakan mediamu, sebar. Nggak usah takut, memang nggak boleh kok. Selama kelicikan-kelicikan itu masih ada, jangan bicara cinta tanah air, bullshit. Cinta tanah air itu hanya di angan-angan saja. Kalau kita masih ya membiarkan. Jangan menggunakan cara begini. Kalau yang salah itu kelompok saya, maka baik-baik saja. Kalau yang salah itu kelompok orang lain, maka kita hajar. Itu ciri-ciri orang munafik gitu, yang begitu-begitu itu. Jadi saya sangat berharap kita ini bisa betul-betul mencintai bangsa ini, mencintai negara ini secara serius. Caranya bagaimana? Ya lagi-lagi itu, di mana engkau lihat, di mana kita saksikan, terutama lembaga-lembaga milik negara yang itu curang, yang itu culas, abadikan, viralkan. Insya Allah cepat atau lambat begitu-begitu akan berkurang. Ya nanti saya akan dimusuhi, Pak. Ya. Memang mau. Saudara harus ingat, kita ini, bangsa kita ini pernah 350 tahun dijajah Belanda. 350 tahun dijajah. Kok bisa dijajah? Kira-kira kenapa? Apakah bangsa kita kurang sakti? Apakah kurang kuat? Atau jangan-jangan bangsa kita tidak merasa ketika dijajah? Itu pasti kita lihat secara serius. Saudara bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu tidak memperlakukan karyawannya dengan sebagaimana mestinya. Lalu saudara tidak berani melawan. Alasannya ya hanya ini yang bisa kita ini kan, kita makan dari sini. Itu cara berpikir yang keliru menurut saya. Dia butuh penghidupan, Anda butuh penghidupan, kita butuh penghidupan. Jadi kalau dia kita hancurkan, dia akan ampun juga. Kalau dia tidak kita hancurkan, dia akan menekan kita, akan di pressing luar biasa. Sebetulnya simbiosisnya mutualisme itu. Jadi ketika kita bekerja di sebuah lembaga yang tidak semestinya, gitu ya, yang tidak tepat, begitu, perilakunya tidak tepat, kemudian kita protes dan kita diintimidasi, tanya saja, jenengan yang ingin selesai atau saya ingin selesai atau sama-sama selesai? Kenapa? Dia juga butuh hidup kok. Saya sudah menggaji kalian. Emang you tidak merasakan kerja kita? Kok seolah-olah ngomong saya sudah menggaji kalian, seolah-olah itu sudah ini. Banyak yang model begitu itu. Nah, model begitu harus kita lawan.
Kenapa? Ya itu kan oknum-oknum yang licik. Oke ya, jadi gitu. Ketika kita ngurus sesuatu yang itu semestinya lurus, kemudian ya berusaha dibelok-belokkan, sekedar untuk biar kita tunduk, sekedar biar kita menerima pungli, mengeluarkan pungli dan sebagainya, itu kan dibiarkan kan terus sampai kapan? Maka kita mesti berani mengambil sikap melawan itu. Cuman kadang-kadang memang jarang orang yang berani melawan kezaliman itu. Kenapa? Urusannya adalah untuk apa saya yang melawan? Yang penting kan saya sudah hidup. Begitu. Padahal melawan kezaliman itu butuh, itu penting. Apa hubungannya melawan kezaliman dengan mencintai bangsa? Sangat penting toh, sangat berhubungan toh. Ketika banyak orang-orang yang menyelewengkan kekuasaannya, itu sesungguhnya dia tidak mencintai bangsa. Dia sesungguhnya pengkhianat bangsa. Dia tidak pernah memikirkan masyarakat. Yang dia pikirkan hanya dia dan kelompoknya. Dia tidak pernah mencintai pekerjaannya. Dia hanya mencintai uangnya. Dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana membangun bangsa, tapi dia hanya berpikir bagaimana dia memperbanyakkan isi kantongnya. Memang orang-orang begitu itu layak kemudian kita apresiasi. Ya yang layak kita lawan. Gitu ya. Jadi kalau kita teriak itu bukan karena kita tidak cinta tanah air. Satu lagi, berhati-hatilah dengan orang yang, saya pertegas, berhati-hatilah dengan orang yang memanfaatkan simbol-simbol organisasi, simbol-simbol agama dengan jargon-jargon bela bangsa, bela macam-macam, bela negara, bela agama, bela apa gitu ya. Tapi sesungguhnya perilaku dia jauh dari itu. Berhati-hatilah orang-orang macam begitu. Ada, dicari sendiri ya, dicari sendiri. Barangkali tidak sedikit orang yang rela jual isu itu hanya untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh proyek, untuk memperoleh kekuasaan. Maka dia rela jual isu persatuan bangsa, isu bela bangsa. Padahal sebetulnya dia sendiri tidak ke sana. Urusannya bukan bela bangsa, urusannya adalah cuan. Hati-hati dengan orang-orang yang model begitu. Siapapun menurut saya yang begitu, bagi saya orang-orang yang begitu itu tidak lebih dari pengkhianat bangsa sesungguhnya. Perlu dilawan orang-orang begitu itu, siapapun dia, ketika sudah melakukan itu. Tapi ingat, saudara-saudara, ingat, kebenaran yang tidak terorganisasi, tidak terorganisir, itu akan mudah terkalahkan oleh kezaliman, kesalahan yang terorganisir. Itu clear itu. Itu tidak bisa dibantah itu. Itu serius. Tetapi saudara-saudara,
dengan era hari ini adalah era medsos, ya setidaknya siapapun yang berani memviralkan di medsos itu pahlawan menurut saya. Jika ada oknum alat negara melakukan kecurangan, viralkan saja. Oknum alat negara kemudian melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh negara, oleh aturan, video viralkan, sudah. Biar nanti publik yang melihat orang-orang ini apakah memang orang-orang yang amanah atau justru orang-orang yang mengkhianat. Mudah melihat orang itu, saudara. Mudah sekali melihat orang-orang itu. Salah satu yang bisa kita lihat adalah ketika seseorang itu mempergunakan organisasi keagamaannya, kemudian menggunakan agamanya, isu yang digunakan itu. Tetapi ketika sudah ngomong perjuangan adalah hitung-hitungannya adalah saya mesti mengeluarkan apa agar menjadi apa. Nah, nanti kita bisa dapat dari apa. Itu saya pikir sudah bukan perjuangan, itu sudah niatnya pembajakan itu. Saudara-saudara mesti tahu juga, kita semua mesti tahu juga, kalau ngomong agak ini kekuasaan sedikit ya, ada bantuan negara itu, negara ya resmi ya, yang memang digunakan untuk kegiatan partai politik. Ini sah nih saudara, untuk kegiatan partai politik. Karena kegiatan partai politik juga tidak sedikit kebutuhannya, ngurus staf, ngurus macam-macam itu kan banyak. Ya. Tetapi ada juga kegiatan-kegiatan itu yang ya murni program negara, begitu juga banyak. Jadi saudara-saudara mesti paham itu. Kita semua mesti jeli dan paham mana program ini yang memang betul-betul program yang diaku-aku dan program yang memang betul-betul clear gitu. Karena bukan tidak mungkin ada orang, ada kelompok tertentu yang kemudian mengaku-aku program atas produk kelompoknya. Begitu. Itu bukan tidak mungkin. Itu bisa saja terjadi. Dan itu kalau memang ditemukan, itu mesti kita bongkar habis. Kita bongkar habis. Cari datanya, viralkan media, semua lembaga diinformasikan. Pakai caption pengkhianat bangsa. Sudah. Kita lihat orang-orang yang begitu kira-kira bagaimana. Jadi masyarakat ini, saya ini mengajak masyarakat ini untuk betul-betul bela bangsa, bela negara. Saya betul-betul mengajak masyarakat untuk bela bangsa dan bela negara. Saya juga betul-betul tidak kemudian bermaksud mengajak saudara-saudara sekalian ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, tidak.
momentum 2024 itu momentum kita bersama. Monggo, mari kita memilih sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi bahwa perjalanan saat ini itu mesti kita kawal serius sebagai bentuk cinta tanah air. Proses pemilu ke depan ini mesti juga kita kawal secara serius. Saya berharap seberapapun apatis kita terhadap proses pemilu, jangan kemudian tidak respon sama sekali. Saudara-saudara, kalau memang saudara-saudara memang bangsa Indonesia dan pengen bangsa kita menjadi lebih baik, dokumentasikan, jangan putus. Dokumentasikan tanpa putus proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena itu adalah sumber data utama. Ya, jadi saudara-saudara mesti mendokumentasikan itu mulai awal sampai akhir, sehingga nanti jika ada sesuatu yang itu kontraproduktif, yang itu selisih, yang itu beda, data saudara inilah yang kemudian akan dipertarungkan dengan data yang lain. Mungkin ada edit dan sebagainya. Ya, harapan saya tidak melakukan itu. Dan itu pun bisa dilihat kok. Ini data master atau data abal-abal ini bisa dilihat kok. Yang paling enak itu menjadi tenaga kontrol sosial tanpa ada ikatan. Itu enak. Kalau kita masih punya afiliasi partai politik atau calon legislatif atau calon presiden tertentu, dan kemudian kita dibayar olehnya, maka kita ada ketergantungan macam-macam. Tapi kalau kita bergerak secara personal, kemudian kita gunakan medsos manapun untuk mengupload data kita, itu menarik. Saya yakin ketika itu dilakukan, semua orang yang punya kepentingan untuk melakukan manipulasi data akan ketar-ketir itu. Itu luar biasa itu dampaknya itu. Jadi memang saya menghitung dibutuhkan alat untuk membackup mulai pagi sampai pagi lagi. Maka itu dibutuhkan orang tidak satu dalam satu tim, tidak hanya satu dalam satu tim, dan itu mesti serius. Jangan kaget kalau akan banyak yang menghalangi, jangan kaget kalau banyak yang intimidasi, karena itu potensi-potensi begitu itu ada. Saudara, kalau menjadi saksi di TPS, kemudian masih minta data, kemudian kemudian petugasnya bilang begini, sudah kita makan dulu ya, kita sama ngisi-ngisi dulu nanti. Itu ada peluang, saudara. Ada peluang negatif di sana. Manusia juga capek, saudara. Otak ini juga fluktuatif, saudara. Ada batas kelelahan kita itu ada, saudara. Tapi kalau menggunakan alat, tidak ada lelahnya alat itu.
Tapi kita jangan kemudian menjustifikasi bahwa petugas itu tidak amanah. Jangan dijustifikasi. Kita sebagai masyarakat mesti melakukan peran kontrol terhadap bapak-bapak sekalian, petugas-petugas sekalian. Peran kontrolnya secara serius. Jangan suudzon tapi waspada. Peran kontrol ini bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk membantu saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, petugas-petugas kita untuk berjalan lebih detail. Mereka juga manusia. Kalaupun mereka ada miss-nya, mereka akan menggunakan data kita sebagai pembanding. Salah satu fungsinya itu. Jadi jangan menggunakan persepsi negatif dulu. Jangan menggunakan mindset negatif dulu. Kita gunakan data kita itu sebagai data pembanding. Jika ada sesuatu yang dianggap kurang pas, tapi data kita ini juga bisa digunakan untuk menghantam manakala ada kecurangan yang disengaja. Kecurangan ada dua macam, kecurangan yang tidak disengaja dan kecurangan yang disengaja. Untuk kecurangan yang tidak disengaja kita mesti backup, tapi untuk kecurangan yang disengaja kita mesti hajar, kan begitu. Itu bukan hanya untuk pemilu loh ya, untuk macam-macam juga begitu. Jadi saya hanya begitu saja ya. Jadi hubbul waton yang saya maksud itu tidak hanya satu ini ya, banyak ya sisinya hubbul waton itu ya, cinta tanah air itu ya. Yang dimaksud hubbul waton itu ya menghargai macam-macam juga. Orang-orang yang biasa menggunakan agamanya, menggunakan organisasinya untuk menjatuhkan yang lain, untuk memblow up dirinya agar didukung oleh orang lain, padahal tujuannya sebetulnya bukan hubbul waton. Tujuannya sederhananya adalah agar saya punya kekuasaan, kelompok saya punya kekuasaan. Ujung-ujungnya adalah program dan proyek, ujung-ujungnya adalah cuan. Nah, orang-orang seperti ini mesti kita hati-hati, saudara, siapapun dia. Orang ini hanya menggunakan hubbul waton sebagai jargon, sebagai jualan, sebagai dagangan saja. Adakah orang seperti itu? Saman padosi piyambak nggih. Kita cari sendiri-sendiri ya. Saya hanya mengajak saja agar kita lebih detail, kita lebih waspada, kita lebih hati-hati, kita lebih jeli. Jadi membangun bangsa itu bukan hanya level negara, sampai dengan level desa. Tapi harus diingat, dalam membangun bangsa, dalam mencintai bangsa dan negara ini tidak etis kalau menggunakan cara fitnah. Karena tidak suka dengan si A, maka kita gunakan fitnah. Karena tidak suka dengan si B, maka kita gunakan fitnah. Itu juga tidak menarik, ya. Karena kita tidak suka dengan si A, maka kita gunakan fitnah. Karena kita tidak suka dengan si B, maka kita gunakan fitnah. Itu juga cara yang tidak menarik. Bongkar data itu bukan bongkar fitnah, ya. Juga tidak baik begini. Kalau saudara sendiri, kalau teman sendiri kita backup, kalau orang lain kita hancurkan, juga tidak begitu. Ingat bahwa negara ini milik kita semua, bukan milik you, bukan milik saya. Yuk kita bangun bersama-sama.
lebih ekstrim lagi, yuk kita gusur para pengkhianat-pengkhianat bangsa itu. Siapa pengkhianat bangsa itu? Pengkhianat bangsa itu mereka adalah para pembajak demokrasi. Mereka adalah para pembajak bangsa ini. Saya keras mengatakan pembajak. Ya. Kenapa? Bagaimana tidak membajak? Mereka sok paling memiliki bangsa, tapi sesungguhnya bukan itu orientasinya. Nah, kalau orientasinya sekedar makan, ngapain sih pakai memfitnah orang? Mengapain sih? Yuk kita cari makan bersama-sama. Kenapa? Bangsa kita ini kan, bangsa kita ini kan ya milik kita bersama-sama. Ya toh? Bangsa kita ini milik kita bersama-sama. Indonesia ini bukan milik Anda, bukan milik saya. Indonesia itu milik kita bersama-sama. Maka mari kita nikmati pembangunannya, mari kita bekerja di dalamnya, tapi mari kita bangun bersama-sama. Ya kalau ada pihak-pihak yang kemudian ingin menguasai, itu beda cerita kan. Ada enggak yang ingin menguasai? Ya mestinya ada lah. Cuman kalau menguasainya dengan cara yang fair dan baik kan bagus. Cuman kadang-kadang kalau menguasainya secara menggunakan cara-cara yang tidak produktif kan ya kurang ajar itu namanya. Jadi begitu. Kembali saya mengajak kepada diri saya dan saudara-saudara sekalian untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk berhubbul waton, untuk mencintai bangsa dan negara ini secara serius. Jika ada orang-orang yang memanfaatkan bangsa ini sekedar untuk diri dan kelompoknya, untuk kepentingan sesaat saja, maka videokan, viralkan. Mari gunakan tangan kita ini untuk jihad. Jihad apa? Jihad membela bangsa dan negara loh. Serius. Mari kita berjihad untuk membela bangsa dan negara secara serius. Ya. Cara jihad bagaimana? Sekali lagi, sebentar ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita punya kewajiban, ya, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita punya kewajiban untuk membela bangsa, untuk mencintai bangsa, untuk mencintai bangsa dan negara kita secara serius. Bukan berdagang isu cinta bangsa,
Jadi kita mesti serius untuk mencintai bangsa. Karena ya, kita boleh menafsirkan cinta bangsa itu bagian dari jihad, itu boleh. Maka dari itu, yuk kita berjihad fisabilillah dalam rangka mencintai tanah air ini, mencintai bangsa Indonesia ini dengan jari kita. Ya, dengan jari kita. Tapi ingat, ketika kita menggunakan jari kita, jangan kemudian menggunakan fitnah, narasi-narasi fitnah kita sebar. Jangan begitu, itu tidak baik. Kita suguhkan kepada masyarakat objektivitas. Jika ada sesuatu yang itu melanggar aturan, segera videokan, viralkan, siapapun pelakunya. Itu adalah bagian dari jihad kita dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Insya Allah, jika kita semua, bangsa dan negara ini, masyarakat ini kompak untuk berjihad dengan tangannya dalam rangka membangun dan memperbaiki bangsa ini secara bersama-sama, insya Allah bangsa ini akan semakin baik. Orang akan semakin takut untuk berbuat curang. Orang akan semakin takut untuk berbuat culas. Orang akan semakin takut untuk berbuat licik. Serius. Cuman ya tadi itu, dibutuhkan tangan-tangan kita. Jangan menunggu kita diserang baru kita berani. Mental kita ini kadang-kadang kan begini. Mental kita ya kadang-kadang begini. Ketika ada kezaliman, kita ini diam karena kita belum dizalimi. Tapi ketika kita dizalimi, kita akan teriak-teriak. Padahal sebetulnya yang pas itu ya, sebelum kita dizalimi ya kita sudah teriak. Tapi kayaknya sulit untuk begitu. Itulah salah satu egoisme kita. Kita ini kadang-kadang ego banget. Kita tidak mau menebarkan kebaikan, tidak mau melakukan perlawanan, tidak mau membela kebenaran, tidak mau menegakkan keadilan jika kita tidak kena. Jika kita kena, baru dia bergerak. Padahal semestinya tidak begitu. Kenapa? Karena individualisme kita sih yang tinggi sih. Kita tidak pernah berpikir orang lain bagaimana, yang penting kita hidup. Yang lucu begini, ada sebuah sindikat di sebuah tempat. Sindikat itu jelas salah. Kita tahu itu, lalu kita coba bongkar sindikat itu. Apa kata mereka? Jangan ganggu, kita sedang cari makan katanya. Lah, wong cari makanmu itu merugikan orang banyak kok. Buat makan yang lain. Cari makanmu itu kan merugikan orang banyak. Contoh kasus yang paling gampang saja misalnya, ada sindikat narkoba misalnya. Kita tahu alurnya, kita tahu, kita foto, kita video, kemudian kita laporkan misalnya. Orang-orang yang terhubung dengan mereka akan marah ke kita. Salah satu alasannya adalah, lawang kita ini loh tidak mengganggu kamu, kok kamu ini kan kami. Ya, secara personal juga tidak mengganggu saya, tapi sungguhnya juga mengganggu kami semuanya.
Jadi begitu saudara-saudara. Asik kan? Ya memang butuh perjuangan serius ya, butuh sesuatu atau butuh perjuangan serius untuk ini. Butuh perjuangan serius, karena mencintai bangsa dan negara itu kan tidak sederhana. Mencintai bangsa itu tidak sederhana. Bentar ya. Mencintai bangsa itu tidak sederhana memang. Jadi oke. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya, semangat berhubul waton minal iman, berhubul waton, semangat mencintai bangsa ini harus kita gelurakan, harus kita masifkan, harus kita perjuangkan, harus kita besarkan, kita sebar. Ini adalah semangat jihad dalam rangka membangun bangsa dan negara, menggunakan semangat jihad dalam rangka mencintai bangsa dan negara, menggunakan tangan kita. Jika saudara-saudara mengetahui kecurangan, mengetahui kejahatan, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan, videokan, sebarkan, videokan, sebarkan. Itu aja. Itu adalah jihad kita untuk membangun bangsa. Jihad kita untuk melawan ketidakadilan. Jihad kita untuk melawan berbagai bentuk kecurangan di bangsa dan negara ini. Saya pikir itu sesuatu yang menjadi tugas kita bersama. Bukan tugas satu orang, dua orang. Ini adalah tugas kita bersama. Jangan berpikir bahwa ini tugasnya seseorang saja. Tidak, ini tugas kita bersama. Tugas jenengan, tugas saya, tugas semua kita. Yang mengaku warga negara Indonesia, maka dia punya tugas untuk membangun bangsa, untuk mencintai bangsa. Caranya beda-beda. Kalau saya begini caranya, mengajak. Tapi jangan hanya saya dibilang mengajak, saya juga jika ada sesuatu yang tidak baik, saya juga melakukan sesuatu. Minimal kita sampaikan kepada orang lain, kita viralkan. Biarlah itu menjadi semua orang tahu, biarlah semua orang tahu. Dan ujungnya kalau bisa ya ada langkah-langkah konkret dari negara terhadap para pelaku kecurangan,
kezaliman itu, siapapun dia, gitu. Maka semangat berhubul waton, semangatnya itu mesti semangat jihad. Semangat jihad itu, semangat dalam rangka berhubul waton itu adalah yang membongkar, membagikan, memviralkan segala bentuk kejahatan, segala bentuk kecurangan, segala bentuk keculasan yang dilakukan oleh lembaga, orang, kelompok, organisasi yang itu ujungnya adalah merugikan bangsa dan negara. Yang jenengan ketahui, lakukan itu, karena itu adalah bagian dari jihad fisabilillah dalam rangka berhubbul waton minal iman, berhubbul waton membangun bangsa dan negara. Saya pikir itu, saudara-saudara, yang mesti kita pahami bersama. Semoga kita tidak terlalu egois ya. Kemudian jadi tidak ada ini ya, apa namanya, ya Allah, sebentar. Jika kita tidak bergerak, lalu siapa yang akan bergerak? Yang penting semangatnya satu ya, semangatnya membangun bangsa dalam rangka mencintai tanah air ini. Dan hindari fitnah, hindari bully. Jangan kemudian karena kita tidak suka dengan orang lain kita bully. Jangan pula karena orang lain tidak sepandangan dengan kita, lalu kita pinggirkan dia, kita kriminalisasi, kita marginalkan. Tidak begitu, tidak begitu. Jadi salah satu contoh yang perlu kita kawal hari ini adalah, tapi kalau ada orang nekat itu gila namanya. Jika ada, ya, tidak mungkin orang ASN yang berpolitik begitu, tidak mungkin masuk partai politik begitu, tidak mungkin, karena dia tahu, mestinya dia tahu. Kecuali orang-orang nekat ya. Kalau kita tahu begitu-begitu ya mesti kita lawan itu, kita bongkar itu. Kenapa? Ya, masalahnya kan boleh apa tidak itu. Gitu. Segala sesuatu yang melanggar aturan mesti kita lakukan pembongkaran. Persoalan kemudian nanti jebol betul apa tidak itu urusan nanti. Kita bongkar dulu. Caranya bongkar bagaimana? Gunakan medsos. Setelah medsos diviralkan baru lapor. Kenapa demikian? Kalau lapor dulu nanti beda urusan. Medsos dulu baru lapor kemanapun itu. Gunakanlah cara begitu dalam berjuang. Niatnya bukan merusak ya, niatnya juga bukan menfitnah. Saya tidak meminta teman-teman untuk melakukan gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia jujur dengan cara melakukan fitnah. Saya tidak mengajak begitu. Yang saya ajak adalah yuk kita berjuang, tegakkan kebenaran dan keadilan di bumi kita, dimulai dari kita, itu kan, dengan jihad, dengan menggunakan alat kita, jari kita,
Tapi enggak tarung fisik kok. Kita menggunakan teknologi untuk melakukan jihad. Insya Allah, jika langkah kita itu kita lakukan serius, terus menerus, insya Allah kita akan mendapatkan bangsa dan negara ini semakin baik ke depan. Mari kita jaga persatuan. Jangan kita lakukan kapitalisasi terhadap perbedaan. Saya dengan jenengan bisa berbeda agama, berbeda pandangan dan sebagainya, berbeda saja, gak masalah. Nggak mungkin lah wong suami istri, anak dengan bapak aja bisa berbeda kok. Tapi jangan kemudian itu dibenturkan agar bangsa kita ini jalan baik-baik saja. Wong bedo wae kok terus ditukaran itu ya kurang ajar. Sudahlah, beda-beda saja, tidak masalah. Hanya karena beda pandangan politik, kemudian pekerjaan, hanya karena beda pandangan agama, kemudian berdampak ke pekerjaan, itu kan gila namanya. Ya jangan begitulah. Sama-sama dibayar negara, hanya karena beda pandangan politik, kemudian seseorang dilakukan langkah-langkah tertentu. Lalu yang bayar negara loh, dibayar oleh negara itu sama-sama duit masyarakat. Kok terus seolah-olah yang punya negara gitu loh. Jadi itu juga tidak baik ya. Jadi begitu ya. Saya tidak mengajak saudara-saudara untuk memberontak. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini sebagai bentuk cinta tanah air, cinta bangsa. Ya, implementasi dari cinta bangsa, cinta tanah air itu adalah kita melakukan jihad medsos. Jika ada sesuatu yang ketimpangan-ketimpangan di masyarakat, videokan, sebarkan. Begitu. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan ajaan saya untuk memperkuat hubbul waton minal iman, memperkuat hubbul waton ini, memperkuat jihad membangun bangsa ini, menjaga bangsa ini dari rongrongan para pembajak pembangunan, siapapun dia, para pengkhianat bangsa, rongrongan mereka itu kita bisa ya, jadi jihadnya ke sana. Mudah-mudahan niat baik kita ini oleh Allah dicatat sebagai amal baik. Barakallahu fikum. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.